Pilar yang keempat, yaitu pemantauan. Seorang dokter, kalau menangani diabetes, tentu akan menyampaikan kepada Anda atau kepada seorang dengan diabetes bahwa untuk mengobati diabetes itu perlu target. Tergantung daripada awal penyakitnya ditemukan. Kita memang tahu bahwa diabetes yang diperiksa kadar gula darah. Kadar gula darah itu dari menit ke menit, dari detik ke detik, itu berubah-ubah. Pagi, siang, sore, malam pun berubah. Habis makan, sebelum makan pun berubah. Dan perubahan itu tergantung dari kondisi kita. Apakah sudah lama diabetes, apakah baru, makannya apa, stresnya seperti apa, dan itu harus dipantau. Nah, pemantauan yang kita lakukan adalah untuk melihat rata-rata atau mengobati atau mencapai target adalah memeriksa HbA1c. Ya, glycated hemoglobin. HbA1c itu memberikan gambaran gula kita secara rata-rata antara 1 sampai 3 bulan. Jadi kalau awalnya adalah HbA1c-nya tinggi, maka kita tentu mau menurunkan mencapai target. Umumnya targetnya adalah kurang dari 7%. Bukan harga mati, karena tergantung beberapa hal. Ada yang targetnya 7,5, ada yang 8, ada yang 6,5. Masing-masing orang targetnya berbeda. Tapi umumnya kurang dari 7%. Jadi makin tinggi awalnya gula HbA1c, makin banyak obatnya atau makin kemungkinan pakai insulin lebih besar. Ya, dan untuk mencapai itu perlu pemantauan. Jadi kalau kita memberikan obat, maka kita harus pantau. Dan dipantau adalah gula darah puasa, kadang-kadang 2 jam setelah makan kalau kita pakai insulin, lalu kemudian ada namanya glycated albumin nilai 2 minggu, atau HbA1c atau glycated hemoglobin lihat 1 sampai 3 bulan. Biasanya kalau HbA1c masih tinggi, maka kita pantau tiap bulan. Apakah obatnya cukup apa tidak? Harus dinaikkan dosisnya atau tidak? Ditambah obat berikutnya apa tidak? Nah, kalau belum tercapai itu akan berlangsung terus sampai pencapaian HbA1c kurang dari 7%. Nah, kalau sudah kurang dari 7%, umumnya kita silahkan kontrol tiap 3 bulan dan mempertahankan. Jadi ingat, kita punya target pengobatan adalah kontrol gula darah dengan terutama HbA1c. Kalau kita belum periksa HbA1c, periksakanlah supaya kita tahu kalau kita sudah berobat. HbA1c belum tercapai, capailah. Karena setiap orang HbA1c-nya targetnya awalnya berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6,5 sudah ya terus. Ya, tetapi di dalam menentukan terapi atau pengobatan, seorang dokter akan mengatakan target gula darahnya sekian. Tapi jangan lupa, diabetes tidak berdiri sendiri. Diabetes itu banyak temannya. Kita tahu bahwa diabetes ada komplikasi. Dan kalau kita tidak kontrol atau kita terlambat mengetahui kita diabetes, seringkali komplikasi itu sudah ada. Ya, sehingga nanti kalau kita memberikan obat, ada kemungkinan berbeda-beda. Karena ada orang yang sudah kena jantung, ada yang sudah pernah stroke, ada yang sudah pernah terlimbatan, ada yang sudah pernah fungsi ginjal kurang bagus, ada infeksi saluran kencing misalnya, ada yang paru-parunya udah kena. Ya, hal-hal seperti itu membuat kita nanti memilih obatnya secara hati-hati. Mana yang efektif, mana yang aman, dan membawakan hasil yang tidak mempunyai efek samping. Jadi pemantauan itu penting. Dan bukan hanya gula darah. Tekanan darah juga ikut, kolesterol harus diperbaiki. Dan kita tahu bahwa untuk itu, kalau kita mau mencegah komplikasi, semua itu harus kita cegah. Bukan hanya gula.